Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 akuntansi. Yes, oke. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu mengenai trigonometri. Oke, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Ada 5 sudut ya, 0, 30, 45, 60, dan juga 90 derajat. Kalian juga sudah berhasil menentukan 3 fungsi dasar dari trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan juga tangen. Kalian sudah menghafal ya, Ibu harap kalian sudah hafal di luar kepala mengenai tabel trigonometri sudut-sudut istimewa ini. Kemudian selain ini, di pertemuan awal di pendahuluan trigonometri, kalian juga sudah belajar mengenai apa itu sinus, apa itu kosinus, apa itu tangen. Nah, sinus ini merupakan perbandingan antara sisi depan dan juga sisi miring, atau bisa kita tulis dengan demi. Sin, demi, gitu ya singkatannya. Kemudian kosami, dan juga yang terakhir tan, desa. Nah, prinsip tabel ini dan juga ini harus kalian ingat-ingat selalu sampai besok di kelas 12. Oke, nah di pertemuan ini kita akan belajar mengapa sih pentingnya untuk hafal tabel ini dan juga ini, apa pentingnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan coba menentukan fungsi dari tabel ini dan juga prinsip ini. Nah, saya akan coba contohkan aplikasi dari fungsi trigonometri pada sudut istimewa. Nah, yang perlu kalian ingat, tabel ini dan prinsip ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku, atau yang salah satu sisinya adalah 90 derajat, atau bisa saya simbolkan seperti ini. Misal, Ibu punya segitiga DEF dengan siku-siku di E. Dan juga ada salah satu sudut yang diketahui, misal di sini, yaitu 45 derajat. Nah, kemarin kita juga sudah belajar ya, yang dinamakan sisi depan itu yang mana dari 45? Yaitu sisi DE ini, karena dia menghadap tepat di sudut 45 derajat. Jadi DE-nya ini namanya sisi depan. Kemudian EF-nya ini namanya sisi apa? Karena dekat dengan 45, maka ini namanya sisi samping. Kemudian DF atau yang dia itu posisinya miring dinamakan sisi miring atau sisi yang terpanjang. Kemudian misal saya diketahui seperti ini. Misal di sini 6 cm. Kemudian ya ditanyakan berapa sisi DE. Nah, inilah yang akan kita aplikasikan dengan tabel ini dan juga prinsip ini. Oke, sebelumnya kita harus mengidentifikasi apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah sisi DF. Sisi DF sama dengan 6 cm. Kemudian sudut F sama dengan 45 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah sisi apa yang ditanyakan? Sisi DE. Atau sisi apa sebenarnya? Sisi di depan sudut 45. Sisi depan. Oke, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang bagaimana cara kita menjawabnya? Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu fokus kepada apa yang diketahui, sisi apa yang diketahui, dan sisi apa yang ditanyakan. Maaf, yang diketahui yang ini ya tadi, yang ditanyakan yang ini. Jadi kita cukup fokus pada 2 itu saja. Nah, yang ditanyakan adalah sisi
depan. Kemudian yang diketahui adalah sisi miring. Berarti kita harus menggunakan prinsip apa yang menggunakan depan dan juga miring? Kita lihat di sini. Ternyata yang mengandung sisi depan dan juga miring adalah sinus. Oke, semuanya paham ya? Depan dan juga miring. Berarti kita akan menggunakan aplikasi sinus dari sudut 45 derajat, yaitu sisi depan dibagi miring. Sinus 45 derajat sama dengan sisi depannya tidak tahu, ditulis saja DE, dan sisi miringnya adalah 6. Nah, kemudian bagaimana kita tahu sinus 45 ini? Kita gunakan tabel berikut ini, ya. Setengah akar 2. Berarti kita tulis, kita ganti sinus 45 ini menjadi setengah akar 2 sama dengan DE dibagi 6. Seperti itu ya. Lalu kita gunakan prinsip kalian di SMP dulu. Kita kali silang. Nah, saya pindah di sini supaya lebih jelas. Setengah akar 2 sama dengan DE per 6. 2 dikali DE, yang bawah ini dikali yang atas, berarti 2 dikali DE sama dengan 6 dikali akar 2. Nah, yang kita cari hanya DE-nya saja, berarti DE sama dengan 6 akar 2 dibagi 2. Ini bisa kita sederhanakan, dibagi 2 menjadi 3 akar 2 cm. Inilah yang kita cari. Jadi, kegunaan mengapa kita harus belajar perbandingan trigonometri dan juga prinsip ini adalah untuk mengetahui salah satu sisi segitiga yang belum diketahui, seperti itu. Nah, untuk model-model soal yang lain sangat banyak. Kita ganti sudutnya saja sudah beda hasilnya. Jadi prinsipnya seperti itu. Semoga kalian bisa memahami, bisa masuk di otak dan bisa mengaplikasikan dengan latihan soal yang lain. Saya kira cukup. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan sampai jumpa di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.